Manusia selalu membutuhkan alam, tapi alam tanpa manusia akan tetap baik-baik saja. Dia akan terus tumbuh dan berevolusi. Meski melewati jutaan seleksi, dia pasti akan tetap lestari. Sampurasun para warga, kembali camping lagi. Edisi Silent Paradise Camp kali ini saya bersama tim Udar Rider akan berkunjung ke sebuah campground yang terbengkalai, lebih tepatnya ke Buper Gunung Putri B5. Tapi ini bukan Gunung Putri yang di Lembang ya, ini masih wilayah Majalengka eksotik Sundalen. Lembayung senja menemani perjalanan, tapi sebenarnya hujan deras sudah turun lebih awal. Kami sempat menunggu sampai hujan reda. Seperti biasa, saya dan Mang Gagan berangkat lebih dulu, dan seperti biasa juga Kang Dani menyusul lagi. Berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, Gunung Putri B5 pernah menjadi primadona pada masanya, terutama bagi kalangan pecinta olahraga downhill atau sepeda gunung khususnya. Selain dipergunakan menjadi trek downhill, Gunung Putri B5 juga merupakan campground yang menyuguhkan ketenangan dan kesegaran alami bagi para pengunjungnya. Tapi memang Gunung Putri B5 tidak menawarkan view cantik seperti tetangganya. Mungkin itu hal yang membuatnya underrated hingga akhirnya sangat disayangkan terbengkalai begitu saja. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa Gunung Putri B5 masuk ke dalam daftar Silent Paradise Camp. Oh ya, saya sendiri sudah beberapa kali camping di sana, tapi bagi tim Udar Rider ini kali pertama kami camping bareng di Gunung Putri B5. Untuk akses jalannya memang sudah beraspal, namun tanjakannya cukup menyiksa motor. Wajar karena lokasinya sudah di atas awan. Tidak terasa akhirnya kami sudah tiba di pintu gerbang Gunung Putri B5. Bangunannya masih utuh, tapi sudah tidak ada pengelolanya. Mungkin sekarang hanya akses jalannya saja yang bisa dimanfaatkan oleh warga, karena lokasi buper berdampingan dengan perkebunan warga sekitar. Akhirnya kami tiba di area campground, dan nyata benar-benar sepi, tidak terawat lagi. Rumputan yang lebat, shelter-shelter ambruk, kamar mandinya juga sudah tidak ada air. Untungnya kami membawa bekal persediaan air yang cukup. Angin kencang dan gerimis sisa hujan deras menyambut kedatangan kami. Kami langsung bergegas mendirikan playset terlebih dahulu, dikarenakan ditakutkan hujan susulan akan datang. Setelah playset berdiri, saya biarkan Mang Gagan mendirikan tenda lebih dulu. Sementara saya sendiri memotong ranting pinus untuk dijadikan tiang playset tambahan. Oh ya, menurut sebagian orang katanya Gunung Putri B5 angker, tapi kami tidak terlalu menghiraukannya, karena toh makhluk gaib dimanapun pasti ada, apalagi di hutan seperti ini. Nah, kalau soal ancaman nyata, saya percaya karena saya sendiri pernah mengalaminya. Dulu, saat saya camping bersama Mang Diki, kami berdua mendengar suara kucing besar. Wajar saja, karena di sekeliling Gunung Ciremai ini merupakan teritori bagi si kucing besar tersebut. Entah sedang mencari buruannya atau sekedar mencari air minum, pasti kucing besar itu melintasi Gunung Putri B5 juga. Oh ya, saya pernah menonton sebuah video tentang asal-usul Gunung Putri B5.
Kalau tidak salah disebutkannya, Gunung Putri adalah ibu dari Gunung Ciremai dan ayahnya adalah Gunung Geger Halang. Simpelnya seperti itu. Lebih kurangnya kalian bisa cek sendiri di YouTube videonya ya para warga. Selesai dengan urusan playseat, saya pun bergegas mendirikan tenda. Dan rupanya gerimis sudah pergi, tinggal menyisakan angin kencangnya saja. Tidak apalah, kalau playseat sudah berdiri, setidaknya kami aman kalau saja ada hujan dadakan. Dan amit-amit, semoga saja tidak ada pohon atau ranting pinus yang tumbang. Oh ya, sebenarnya di 2 konten camping kemarin saya tidak bisa ikut bergabung dengan tim Udar Rider untuk mencari Silent Paradise Camp. Musabab ada kepentingan perihal pekerjaan dan waktu luang yang berbeda. Bersyukur di kesempatan ini kami bisa berkumpul lagi dengan personel lengkap, 3 serangkai. Hehe. Sudah 2 tahun lebih saya menggunakan tarp tent ini. Selain packingannya yang ringkas dan tidak memakan banyak ruang, tarp tent si kuning ini dapat diandalkan dalam segala cuaca, aman dari badai dan tidak bocor saat hujan. Ay, eta sang yang dorak panas turunnya. Wing mah orang di Tunawa ge. Mungkin ke belah kalernya mah. Koream. Eueuh mina. Maksudnya kan prinsip orang mah kan da orang cicing dinu panasnya gitu. Jadi mun camping teh kudu nu tiis gitu nama. Heeh, bener. Orang mah harus dinu panas mah. Ngeteuing lamun model didinya atau si Kang Dani mah nya. Bising hayang nyobaan gitu nu panas. Nyampe gitu. Akhirnya, sang lelaki pendiam dan misterius itu datang. Ya, the one and only, Kang Dani. Beruntung kali ini beliau berhasil menyusul sebelum gelap. Sinyal. Alasan utama kenapa Kang Dani selalu datang menyusul yaitu karena jam kerjanya yang sampai sore. Lain halnya dengan Mang Gagan. Beliau seorang freelance yang menguasai bidang komputer, jadi waktunya lebih fleksibel. Anu urang reka handap teh, reka nu kebon teh. Aku datang dan hujan selesai. Di antara kami sebenarnya hanya Mang Gagan saja yang baru menginjakkan kaki di Buper Gunung B5. Kang Dani juga sudah lama tidak berkunjung ke sini. Baru sekarang lagi ada kesempatannya. Tadi saya cara angon dan apa? Cara. Pemajikan WA hujan gede bubuk. Saya daim tadi mah. Hah? Iya tadi mah. Heeh. Pulang teh ke warung. Malaban Mang Adi. Alhamdulillah. Tah ternyata teh nu Mang Adi upload teh lain camping gitu nu baheula. Jadi Tiap masing-masing dari kami sekarang sudah punya tema camping yang berbeda-beda, walau tujuan utamanya sama, mencari tempat camping yang sunyi. Kang Dani berperan sebagai penggagas utama dengan tema Hidden Camp-nya, lalu disusul oleh saya dengan tema Silent Paradise Camp, dan terakhir Mang Gagan dengan tema Secret Spot. aku datang dan hujan pun selesai. Sedikit cerita tentang asal muasal tim Udar Rider ini, dikarenakan kami mempunyai keresahan, tujuan, dan ide yang sama, maka terbentuklah tim Udar Rider dengan personel utama 3 orang yang bergerak mencari lokasi camping sunyi, jauh dari keramaian, karena kami semua lebih butuh ketenangan. Kabel ge emang orang bisa ngecas lah. Enggak.
Astagfirullah. Non, poho. Semua tenda. Asli. Mang Gagan berjingkrak-jingkrak dan tertawa kegirangan karena Kang Dani lupa membawa tenda. Duh, ada-ada saja ya Kang Dani ini. Padahal tenda barang wajib dalam urusan camping. Ya sudah, malam ini akhirnya Kang Dani harus tidur di tenda Mang Gagan. Perlahan hari semakin gelap. Sementara saya belum selesai setup tenda. Sebenarnya tinggal setup tempat tidur saja sih. Sederhana saja untuk setupnya, beralaskan aluminium foil, terus ditambah matras sintetis 3 layer. Saya merasa cukup nyaman dan hangat dengan setup seperti itu. Kita menggani. Sore. Ternyata ada yang lebih membutuhkan. Lebih butuh. Mang Gagan tadi naon cek urang teh carita anu Kang Dani teh? Anu di YouTube. Oh, pen. Mang, Ajakeun Mang. ini. Jadinya loba pen, nak. Hah? Pen saya. Di YouTube-nya Mang Adi. Urusan tenda dan tempat tidur sudah saya rampungkan. Sekarang tinggal setup meja dan kursi saja. Bisa sih di dia tah. Oh, tuh bisa euy. Ini HP anu diharap tah. Bisa sakieu tah. Kawana. Oh ya, sebenarnya selama ini Kang Dani sudah 2 kali lupa membawa tenda. Yang pertama saat camping di pinggir sungai, dan sekarang kali keduanya. Apakah hal-hal kecil seperti lupaan itu karena faktor umur juga? Hehehe. Jadi dia mah mulai ya Kecil mah gitu mah. sampai puncak sampai perjalanan gitu. Pen mah naik cenanya. Naik 125 gitu. Kayaknya kan 75 nya. Nyata gara-gara anu TikTok teh ya. Ditaikeun nama. Urang soalnya can meuli eta. Can meuli liquid. Perusahaan daripada di pemerintah. Serius man. Anjir. Mama aja. Iya, makanya kan nyata teh kurang ini kan jam ya ini kan ya. Hari sudah berganti malam. Bersyukur kami telah selesai setup semua perlengkapan. Sekarang tinggal ngopi dan masak saja. Jahe jeruk. Yang itu ngasak Boleh lah kalau yang jeruk kurang. yo. Gaskeun. Caranya kosong. Betul cek wae di masker ka mana masker ka Fajar yang begitu ah. Gila itu teh minggu kemarin itu dibawa itu teh mah poho jadi keluarkan jatuh tiris Itu tirus. Di mana bahasa di Dito? itu kan dari jahe mau Malam itu kami berbagi tugas. Mang Gagan bertugas sebagai juru seduh, Kang Dani bertugas sebagai juru masak lauk pauk, dan saya sendiri bertugas sebagai juru masak nasi. bacanya dingin sekali. Aduh. Tap. Angin masih berhembus tanpa henti. Suhu dingin berusaha menjebak kami. Tapi tidak dipungkiri, selama saya camping di Majalengka, Gunung Putri B5 ini yang paling dingin suhunya. Tingkat kelembabannya juga cukup lumayan tinggi. Bisa di mana saja kita.
Nah, segernya. Segar ya. Jeruk nipisnya. Aduh. Gitu kan. Penasaran. Masih kan. Ini bau asa bau naon kada. Akhirnya makan malam kami sudah siap. Menunya sederhana, jauh dari kata mewah. Cukup ati ampela goreng sambal hijau saja. Mantap. Ya di jari di agro kalian. Tapi yang bukan di jahit mah coy. Aman. Aman. Lain nu jahit di mana di mah sarua ngaliang. Kalau di rumah perasan. Kalau yang mah di mah teu, jeung nu kamarin teu. Mang Lani dengan masjid. Anu handapna ge nu kadinya teh. Kayak tadi mana betul. Gunung Malik nya teh. Itu mah Kubaloga. Batu gitu. Dia cerita mana? Angin kencang masih enggan beranjak pergi. Kami benar-benar diselimuti hawa dingin. Beres makan malam, kami pun bergegas mencari kayu bakar untuk membuat api unggun sebagai penghangat diri. Untungnya, di belakang tenda kami ada bekas ranting-ranting pohon pinus yang roboh. Lewat hawa dingin, Gunung Putri sedang menunjukkan eksistensinya dan seakan berkata, "Aku masih baik-baik saja tanpa campur tangan manusia. Aku terus tumbuh dan semakin lestari." Kami sepakat dengan pernyataannya. Bukan maksud kami ingin merusak keseimbangan ekosistemnya, kami hanya sekedar ingin menyapa dan memastikan bahwa Gunung Putri B5 ini masih baik-baik saja. Dan setidaknya api unggun ini membuat kami lebih hangat. Kesunyian alam di Gunung Putri juga membuat kebersamaan kami lebih intim. Hah? Oh iya. Mamun kana ya kan. Malam itu kami berdiskusi mengenai rencana kami ke depan dan kami sepakat akan ada sesuatu yang baru lagi setelah membereskan proyek Silent Paradise Camp, Hidden Camp, dan Secret Spot tentunya. Jadi untung sekali dua kali makan campgroundnya atau ya sebenarnya mah sarua jeung Silent Paradise. Sebenarnya mah cuma tapi orang cuma ngeratakeun bae gitu teh. Ekspedisi kabeh gitu teh. Kayak perjalanannya. Ya rek perjalanan rek nya maksudnya kayak mah sesempatnya atau sebisa nawe gitu. Cuma maksudnya ya nulawi itu nama ngambil kajahin karena bisa sampai beberapa spotnya. Jadi cuma teh gitu. Jangan teh aya nilai ya bener teh di segmen-segmen kieu mah. Kamu mun urangna kata baku narasi teh. Nah itu bisa generasi teh. Jangan teh kuku eta mah modal Si Rom lagi. memang mangnya kema ekspedisi Batawi Rahala. Tidak terasa, diskusi kami sudah sampai di ujung malam. Akhirnya, kami semua beristirahat. Jelema nu di jalan digebugan bae. Dan tidak disangka, hujan akhirnya turun tepat tengah malam saat kami hendak tidur.
Setelah mengambil gambar sebentar, kami kembali ke peraduan, tertidur dalam gemericik suara hujan. Selamat pagi para warga. Hangatnya sleeping bag membuat kami enggan beranjak dari tempat tidur. Alhasil, kami semua bangun kesiangan. Hingga pagi ini, angin masih saja enggan berhenti berhembus, padahal semalam hujan. Akhirnya, kami sepakat untuk mencari kayu bakar dan membuat api unggun lagi sebagai penghangat. Saya dan Kang Dani bertugas menyalakan api, sementara Mang Gagan bertugas sebagai juru seduh kopi lagi. Mantap, biar lebih hangat pastinya. Api unggun dengan kopi memang pasangan serasi, mampu menahan hawa dingin tanpa kompromi. Ditambah suasana syahdu dan menenangkan, kami semakin terbuai oleh keramahan Gunung Putri B5. Juga punggungan sama lo. Kita dua itu kurang. Aduh. Jadi. Ini adik-adik. Pagi ini juga dihiasi cerita lucu. Asap sepertinya suka dengan Mang Gagan. Buktinya asap tersebut selalu mengikuti dimanapun posisi duduknya Mang Gagan. Ada-ada saja ya. Hehehe. KDGP menuturkan gara Mang. Matahari juga perlahan menunjukkan eksistensinya. Seberes ngopi, kami lanjut eksplor ke dalam hutan di sekitar Gunung Putri B5 ini. Ya, bisa dibilang inilah olahraga kami sebagai kaum rebahan, walaupun sebenarnya ini tidak bisa disebut olahraga. Harapan kami sebenarnya semoga saja dapat menemukan lokasi camping lagi di sekitar hutan Gunung Putri. Ya, semoga saja iya. Oh ya, sebenarnya jalan yang kami pijak ini sudah beraspal. Menurut sumber yang kami dapatkan, katanya ini bekas jalur perhutani dulu kala.
Dan jika kami terus menyusurinya, jalan ini juga bisa tembus hingga ke Sangiang Bokor Campground loh. Saya sangat takjub dengan keasrian hutan di Gunung Putri. Pantas saja jika ini merupakan garis teritori si kucing besar. Saya yakin ekosistem di sini juga masih sangat seimbang. Di sini kami juga menjumpai beberapa hal, mulai dari jamur langka, sadapan getah pinus, tumbuhan redberry, sumber air yang keluar dari dinding batu, hingga shelter para pemburu. Setelah puas explore, kami kembali ke campsite. Meskipun kami tidak menemukan lokasi lain yang bisa dijadikan campsite, tidak apa-apa. Setidaknya kami lebih tahu ada apa saja di sekitar Gunung Putri B5 ini. Sambil rehat, kami lanjut memasak. Karena selepas eksplor, perut kami juga mulai keroncongan. Manggagan dan saya bertugas sebagai juru masak pagi ini. Kang Dani yang berperan sebagai head chef cukup tinggal mengawasi kami saja. Hehehe. Sok atuh ayeuna sok. Geus setengah matangnya? Iya setengah matangnya. Kagok. Hari kesi gawean mula di ke batur. Sae lu tong. Bedanya mah ngene kayak gitu mah. Masakan pagi ini serba cepat saji. Ada ikan sarden dan juga mie instan sebagai pondasi utama. Tidak lupa tentunya pakai nasi juga. Kos kue. Nu kotak. Eta. Mau eta mah. Leuwih-leuwih mewah. Lebaran enak kan gitu. Belum kan kulkas mah. Belum TV. Tapi orang kan mata tanya orang model tadi cekang dan Dragon Ball kan begitunya. Orang mah tek boga TV jadi teuing. Wih mah Dragon Ball ge. Leuwih ka ulin jadi nanti. Lagi loba sepedang nebeng gitu teh. Makanan sudah siap, langsung kami santap dengan lahap. Banyak kayaknya. Bersih, supaya bersih. Mah juangnya nasi kultur wae. Tidak terasa sudah hampir tengah hari. Setelah makan, kami tidak banyak kegiatan, hanya nongkrong sebentar, lalu lanjut packing.
Terima kasih untuk para warga yang sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di edisi Silent Paradise Camp selanjutnya. Salam sehat, salam lestari. Mari bersenyawa dengan semesta.